Hai guys, balik lagi di Headline Liputan6.com tanggal 31 Juli 2021 bersama saya Ratu Surya Sumira. Headline kali ini kita akan bicara mengenai bansos COVID-19 yang banyak dihantui pungli dan korupsi. Mari kita simak. Penyaluran bantuan sosial COVID-19 dicederai oleh aksi pungutan liar atau korupsi. Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa pengawasan internal pemerintah perlu diperbaiki. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan bahwa bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dipotong Rp50.000. Hal ini diketahui Risma saat inspeksi mendadak di Kota Tangerang, Banten. Selain ditemukan adanya praktik pungli penerima bansos dalam bentuk program Keluarga Harapan, Risma juga menemukan praktik pungli penerima bansos bentuk bantuan pangan non-tunai pada hari yang sama. Ibu nggak kasihan sama saya. Saya susah-susah, mereka curiga saya yang bermain, Bu. Saya nggak pungut apapun. Ya, Ibu juga kalau dapat dipotong sama dia, minta bayaran mereka. Iya, berapa? Banyak sekali, 50. Untuk apa katanya? Kalau pendamping itu uang ya? Apa? Uang apa namanya? Nggak apa-apa, Ibu, jujur aja, Bu. Susah, Bu, kalau Mariani. Namanya? Iya. PKH ya? Iya. Dipotong itu untuk uang apa katanya? BPNT juga terima, PKH juga terima. Apa? Nama yang itu? Apa itu mana? Oh, mamanya ngambil. Terus 50. Yang motong siapa? Hah? Saya yang motong besar. Dikasih ke siapa? Dikasih ke Ibu yang Yang ngambil ini siapa namanya? ngomongnya nggak apa? Mariati. Penyaluran bantuan sosial rawan dari aksi korupsi. Hal ini disadari Risma sehingga menyiapkan beberapa antisipasi. Pertama, akan ada perbaikan kualitas data. Penerima harus dipastikan sesuai dengan target melalui sinkronisasi data Kemensos dengan data kependudukan. Kedua adalah perubahan metode penyaluran menjadi bentuk uang tunai. Tidak ada lagi bansos dalam bentuk sembako seperti tahun lalu. Perbankan akan ditugaskan sebagai penyalur bansos sesuai data yang sudah diberikan. Khusus untuk beras, maka kewenangan diberikan langsung kepada Bulog sebagai penyedia dan penyalurnya. Ketiga adalah peluncuran software untuk berbelanja. Aplikasi ini dibantu oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan beberapa financial technology serta e-commerce. Selain masalah pungli, warga juga mengeluhkan belum atau tidak menerima bansos selama pandemi COVID-19. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan hal ini terjadi karena usulan data penerima bansos merupakan usulan dari pemerintah daerah. Disampaikan bahwa bagaimana banyak yang belum menerima. Jadi kami kembalikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sejak Januari saya menyerahkan data itu ke daerah. Jadi usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Jadi kami tidak melakukan verifali. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan. Oke, begitu cocok maka kemudian kita terima. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang kita kembalikan verifali data itu ke daerah. Jadi kalau ini kenapa tidak terima, maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu, ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kita cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus. Jadi seperti itu, jadi kita kembalikan sesuai dengan Undang-Undang Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pemerintah memperhatikan penyaluran bansos COVID-19 secara tunai di PPKM level 4. Hal ini guna menghindari adanya celah para oknum untuk melakukan tindakan korupsi. ICW berharap pemerintah meningkatkan transparansi penyaluran bansos ini dan juga mengadakan wadah masyarakat jika ada yang ingin mengadu atau melapor bila ada kejanggalan pada penyaluran bansos. Pemerintah diharapkan menerapkan pengawasan bansos secara berlapis, mulai dari pendataan, perencanaan anggaran, sampai ke penyaluran.
Sementara itu, Indonesia Corruption Watch juga mendesak Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19 Juliari Peter Batubara dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menuntut majelis hakim agar menghukum Juliari Peter Batubara dengan pidana 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan Menteri Sosial ini dinilai jaksa telah terbukti menerima uang sebesar 32,4 miliar rupiah dari para rekanan penyedia bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Sekian headline liputan.com hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat undur diri. Bye!